Kasih Tuhan sempurna atas setiap kita. Karenanya jangan pernah ragu. Yesus tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Ia selalu ada. Saat kita angkat tangan dan berseru, Tuhan tolong saya. Maka uluran tangan dengan kekuatannya pasti akan dinyatakan. Selamat pagi. Doa saya, biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal itu turun atas setiap kita. Dan hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pemazmur berkata, bila kita merenungkan firman-Nya siang dan malam, maka kita akan bertindak hati-hati. Dan karenanya, apa yang kita kerjakan berhasil. Saya membawa Bapak Ibu untuk melihat kisah perjalanan kehidupan para murid, di mana Yesus menampakkan diri kepada mereka di pantai Danau Tiberias. Kisah ini tercatat dalam kitab Yohanes pasal 21. Saya akan mulai baca dari ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Maka berangkatlah, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihinya Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-muridnya yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Cukup sampai di sini dulu hari ini pembacaan firman kita. Yang menarik Bapak Ibu, saya terpaku dengan kata bahwa jarak mereka hanya 200 hasta saja. Saya coba lihat di kamus belakang Alkitab, 1 hasta 45 cm. Jadi kurang lebih jarak mereka hanya 90 meter. Di kitab Yosua pasal yang ketiga ayat yang kedua, Allah Bapa memberikan sebuah jarak antara Tabut dan umatnya, yaitu 2000 hasta atau 900 meter. Saya yakin ini bukan kebetulan angka-angka itu, tapi ada makna yang tersirat di dalamnya. Bahwa Yesus jauh mendekati manusia
tetapi butuh effort juga dari manusia untuk datang kepada Tuhan. Sebab di dalam pribadinya, yaitu di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, ada jalan keluar. Ada satu sosok yang dicatat oleh penulis ini. Ia adalah Petrus. Siapa Petrus? Kalau lihat beberapa waktu sebelum kejadian tersebut, pribadi inilah yang menolak dan menyangkal Yesus. Bukan sekali, tapi 3 kali. Mungkin seringkali tanpa sadar kita bersikap dan berperilaku selayaknya Petrus. Di gereja kita memuji, tapi dalam beberapa hal kita melakukan banyak perbuatan yang tidak selaras dengan kebenaran yang kita terima. Namun bukan berarti Tuhan jauhkan, bukan berarti Tuhan abaikan, bukan berarti Tuhan buang. Jaraknya makin dekat, ia mendatangi. Lihat respon Petrus. Waktu ia tahu, maka tidak dia berpikir panjang. Yang lain masih naik perahu. Dia gunakan pakaiannya. Dan dia pergi berenang untuk mendapatkan Yesus di pantai. Mau ketemu jalan keluar, maka hampiri dia. Mau ketemu jalan keluar, percaya kebenaran. Mau ketemu jalan keluar, ubah sikap hidup. Maka pasti pertolongannya nyata di kehidupan ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.